Pemerintah Provinsi DKI mulai membongkar tiang monorel mangkrak. Selain pembongkaran tiang monorel juga akan dilakukan penataan jalan yang ditargetkan rampung pada September mendatang. Ya, tiang monorel di area Rasuna Said Kuningan yang telah mangkrak selama 2 dekade mulai dibongkar. Pembongkaran dimulai semalam pemirsa, dan satu tiang yang ditutup papan putih sudah terlihat rata pembatasan jalan. Sebanyak 109 tiang monorel di sepanjang Rasuna Said akan dibongkar dan secara bertahap akan dilanjutkan pembongkaran tiang monorel di area Senayan. Secara total Pemprov DKI menganggarkan 100 miliar rupiah, di mana 254 juta untuk pembongkaran tiang monorel dan sisanya untuk penataan jalan, revitalisasi trotoar hingga peningkatan lampu penerangan. Sejumlah kabel semrawut terjuntai rendah di akses pintu masuk Rumah Sakit Bakti Yuda Pancoran Mas, Depok. Terpaksa disanggah menggunakan tiang bambu agar tidak mengganggu jalur keluar masuk kendaraan. Pemandangan tidak biasa di gerbang utama Rumah Sakit Bakti Yuda, Sawangan, Kota Depok. Tiang bambu dipasang untuk menopang puluhan kabel yang terjuntai rendah. Kondisi ini sangat membahayakan dan mengganggu akses ke rumah sakit, terutama bagi kendaraan besar. Pihak rumah sakit mengaku sudah melaporkan keluhan terkait kabel semrawut ini kepada pihak pemerintah maupun instansi terkait. Namun hingga saat ini belum ada respon maupun tindakan nyata untuk memperbaiki kabel yang menggantung tersebut. Ya apa boleh buat, kita tunjang bukan cuma karena ada mobil, biar nggak mengganggu aja. Jadi selain truk masuk, apalagi bang yang ini? Ya banyak lah mungkin kendaraan ya, takutnya malah dia lebih berat itu kan lebih parah lagi ngamplenya. Atau mendul itu lebih parah. Daripada bahaya, mendingan kita giniin dulu untuk sementara. Warga berharap pemerintah Kota Depok segera turun tangan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Hamparan sampah hampir memenuhi pinggir tanggul laut di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Sampah meresahkan warga karena bau yang menyengat. Hamparan sampah di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara berada di antara tanggul laut dan permukiman warga. Sampah ini diduga berasal dari lokasi pengepul yang tidak jauh dari permukiman warga. Tumpukan sampah sudah terjadi selama 5 bulan terakhir dan membuat warga resah. Itu kadang bau gitu, kadang bau itu sampah rumah tangga. Nah, ibu kan rumahnya dekat sini Bu ya? Iya. Berdampingan, ini apa yang Ibu rasakan Bu? Nyamuk banyak, pokoknya meresahkan lah itu. Sampah terus bertambah. Warga Muara Baru membantah membuang di aliran tanggul, sementara pemerintah belum bergerak membersihkan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Petugas berjibaku memadamkan bus penumpang yang terbakar di kilometer 94 Tol Bakauheni Terbanggi Besar, Lampung Selatan. Kejadian berawal saat bus melaju dari arah Bakauheni Selatan menuju Terbanggi Besar. Saat tiba di lokasi, api tiba-tiba muncul dan menghanguskan seluruh bagian bus. Melihat kejadian tersebut, kondektur bus langsung mengevakuasi seluruh penumpang yang berada di dalam bus. Diduga, api berasal dari bagian AC bus. Petugas pemadam kebakaran Lampung Selatan segera turun ke lokasi kejadian. 2 unit mobil pemadam dikerahkan untuk padamkan api. Proses pemadaman makan waktu 3 jam lantaran angin yang bertiup sangat kencang. Kejadian musibah kebakaran tersebut di kilometer 94
ya, plus 600 jalur A. Tidak ada korban dalam musibah tersebut. Penumpang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. 2 unit damkar dibantu dengan 1 water supply dari pihak HK Aslon sendiri untuk melakukan pemadaman. Dugaan sementara kebakaran tersebut adalah percikan api dari blower AC mobil bus tersebut. Tak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut, namun lalu lintas di jalan tol sempat tersendat. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Sebuah minibus terbakar di Jalan Raya Purworejo, Magelang, Jawa Tengah. Besarnya api yang melahap mobil membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman dengan air. Api pun padam 1 jam kemudian. Penyebab terbakarnya mobil belum diketahui karena sopir menghilang saat kejadian. Namun dari hasil olah tempat kejadian perkara ditemukan adanya beberapa jerigen yang diduga berisi BBM. Kita hampir 1 jam lebih untuk proses pemadaman karena dia memang bisa bawa BBM banyak. Oh iya, karena yang terjadi bahan kebakarannya tadi bahan bakar minyak, kita coba menggunakan foam. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini dan kasusnya ditangani Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. TNI terus mendorong percepatan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pau, Kota Padang. Personel Kodim 0312 Padang diterjunkan untuk mendorong percepatan pembangunan huntara untuk 100 kepala keluarga. Hunian ini dibangun di atas lahan 6.500 meter persegi. Selain huntara, TNI juga mempercepat pembangunan 11 unit hunian tetap untuk 11 kepala keluarga yang menampung 37 jiwa korban bencana. Saat ini progres pembangunan hunian mencapai sekitar 80%. Saat ini kita melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan percepatan hunian sementara yang ada di Kepala Koto untuk kurang lebih 11 KK dengan jumlah jiwa 30-an orang nanti kurang lebih. Bagaimana progresnya saat ini, Bang? Progres di lapangan untuk pembangunan saat ini mungkin sudah mencapai 80% ya. Ya, 4 terdakwa kasus korupsi pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten divonis 3,5 tahun penjara. Tak hanya hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Resah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang menjatuhkan vonis penjara 3 tahun 6 bulan kepada Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin. Selain Arsin, 3 terdakwa lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, pengacara Septian Prasetyo, dan wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi juga divonis 3 tahun 6 bulan. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Atas putusan ini, majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan banding atau menerima putusan. Diketahui Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin, dan terdakwa lainnya terjerat kasus korupsi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para terdakwa ini menerima uang miliaran rupiah dari pihak swasta dalam pembebasan lahan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.